Yo, welcome back with me again, Francisco Mario channel. Jadi kita mau bahas lagi tentang apa yang sudah terjadi di episode 15, one episode sebelum tamat. Itu adalah benar-benar ending, benar-benar saatnya perang besar, ibaratnya Avenger Endgame itu lagi mau lawan Thanos. Benar-benar face to face the last battle. Oke, kita bahas dulu review apa aja sih yang terjadi. Yang penting-pentingnya itu udah nggak perlu ada lagi lah teori-teori, karena udah apalagi ending, kita cuma mau recap yang penting-penting apa aja, dan memang sangat luar biasa banget. Jadi buat yang belum nonton The King, please I beg you start this great series. Nggak cuma sekedar romance yang garing, kriuk-kriuk, anget-anget, ayam, tapi ini better lah, science fictionnya bagus, strateginya bagus. Jadi intinya adalah akhirnya Lee Gun yang dulunya ketinggalan jejak, ketinggalan persiapan, menyamakan persiapan menjadi lebih siap lagi, lebih menanggapi apa yang terjadi dengan Lee Lim sudah mempersiapkan banyak hal. Di sini Lee Gun juga mempersiapkan banyak hal sehingga jauh lebih keren. Lee Lim pun kaget gitu kan pada akhirnya. Dia akhirnya ya udah deh, kok lu bisa persiapannya jauh banget, jago banget. Keren. Di sini di episode 15, Lee Lim memang mau ajak ketemu Lee Gun lagi. Ngomong-ngomong bla 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 segala macam. Ingat ya, ini Lee Limnya masih Lee Lim yang kita ngomong gimana ya, Lilimnya cupu lah, bukan Lilim yang waktu itu dibunuh sama Lilim yang muda. Ini benar-benar Lilim yang muda, Lilim yang masih ya persiapannya sama lah persis, sedangkan Lee Gunnya beda. Udah mulai banyak ancam-ancam, ternyata Luna kena kanker, so sad. Nah, pertanyaan gue di kemarin episode 14 adalah karena Lee Gunnya ulang lagi numpang timeline. Jadi pertanyaan gue adalah apakah nanti yang berjalan ada dua Lee Gun yang muda yang naik kuda datang dan segala macam, dengan Lee Gun yang udah ngendep dari tahun 1994 yang dari awal udah tua. Tapi ternyata dia masuk terus, jadi masuk pintu, memang masuk ruang waktu, akhirnya di 2020 pun ketemu. Jadi ibaratnya kita bisa ngomong Lee Gunnya akhirnya nyampe lagi di 2020, nyampe di timeline dia yang sebenarnya. Itu adalah kuncinya, yang akhirnya adalah Lee Gunnya memang tetap cuma satu, tapi dia memang support dirinya di tahun-tahun yang masa lampau. Tahun 94 dia support dirinya sendiri, dia tahun 2016 ya 2017 itu dia support, dia briefing ke Jung Tae-ul sampai ke Joyongnya juga tahun 2019. Sebenarnya di situ kalau di tahun-tahun sebelumnya, bukan 2020, itu Lee Gunnya ada dua. Itu yang menurut gue problem adalah apabila Lee Gunnya nggak bisa balik lagi. Tapi untungnya dia berhasil balik ke 2020 lagi. Lee Gunnya tetap satu dengan ingatan dan pengalaman yang baru. Nice. Lee Gunnya tetap paling jago di sini. Lee Gun yang bijaksana. Terus di episode ini, episode 15, bener-bener bikin gue berkaca-kaca. Kenapa? Yang bikin berkaca-kaca bukan momen dimana perpisahan antara Jung Tae-ul dengan Lee Gun. Itu sih ya oke lah. Tapi bener-bener bikin gue sedih, bener-bener terharu adalah Unsup sama Joyong. Oh my god man, itu bener-bener ultimate bromance. Bukan bromance lagi, malah itu self-mance antara diri dia dengan diri sendiri. Padahal ultimate bromance, the highest level. Itu benar-benar bikin gue terharu. Selama ini dia ya udahlah ya, benar-benar dingin, cool, agak nggak suka satu sama lain. Ternyata di akhir ending, sebelum mereka benar-benar berpisah ceritanya selamanya, itu ternyata udah gila, keren banget. Gue suka itu bromance antara Unsup sama Joyong. Terus adalah Tae-ul farewell dengan Lee Gun.
Ternyata si Teulnya bandel ya, you know apa yang terjadi kan. Ternyata ini adalah plot twist lagi. PMK dari awal banget memang sudah kaki tangannya Lilim. Gila, ini series macam apa? Ketebak? Nggak juga sih, karena gue kirain PMK baru kerjasamanya baru deket-deket episode tengah ke belakang, tapi gue nggak nyangka dia udah kerja sama Lilim dari awal. Buat kalian yang sudah menebaknya, good job banget. Terus yang ketiga ada yang keberapa nih gue nggak tahu poinnya. Kang Shinji kembali ke Kingdom Shorea dan diberikan pilihan. Ligunnya ngomong kan, gue mau ngulang masa lalu nih, bener-bener refresh semuanya dari awal lagi, dan kemungkinan gue nggak selamat dan lu nggak bakal kembali lagi ke Korea Selatan. Lu tetap mau nggak ngejalanin ini? Lu nggak akan inget Teul apa, karena Lilim udah nggak ada lagi, dia nggak akan muter-muter lagi di episode besok, bla bla bla, you know. Akhirnya dia mau. Terus di situ juga yang paling keren, momen paling keren di sini, designing momennya adalah pada saat mamanya Lee Ji-hoon, gue lupa siapa namanya, nanti akan di show di sini namanya siapa, dia ngeracunin dirinya sendiri buat ngegagalin rencananya untuk menghidupkan kembali ratu yang dulu sudah meninggal, mamanya Ligun. Luar biasa nice move. Celah dikit aja tuh udah membantu menggagalkan rencananya Lilim. Tapi ingat, Ligun datang dengan backup, dengan lebih persiapan. Karena sebelumnya ibaratnya kita bisa ngomong dong, sesuai dengan gue sempat ngomong teori bahwa Ligun akan kalah, ya kalahnya nggak bakal mati lah. Kalau mati kan pasti selesai seriesnya. Dia memang bakal kalah, dia bakal ketinggalan nih. Dia harus balik lagi ke masa lalu, bla bla segala macam. Secara posisi ya dia gagal nyelamatin masa lalu ujungnya keulang sama persis. Di situ dia buat planning, dia benar-benar tempatin posisi dia dan ngomong apa yang dia perlu untuk sehingga membuat kondisi dia di 2020 persiapannya melebihi Lilim, sehingga Lilim keok. Di situ udah kelihatan lagi portal lengkapnya sudah lebih gede, warna merah, tapi sayang sekali di situ ada darahnya. Ada di Fantastic Joke yang setengahnya memang udah ada darahnya si Lilim, sehingga nggak bisa dipegang lagi full sama si Ligun. Dia bisa pegang dua-duanya, artinya adalah dia bisa unlimited kembali ke dunia, antara dua dunia, Korea Selatan sama Kingdom Shorea, bolak-balik udah bisa. Tapi dia nggak bisa muter balik waktu. Kenapa? Karena ya masih secara langsung Fantastic Joke-nya ini walaupun udah ada dua-duanya masih 3/4 sempurna. Kenapa? Karena ada darahnya Lilim yang katanya memang bikin itu jadi nggak bisa full power lagi gitu. Jadi dia harus balik ke masa lalu, bunuh Lilim sebelum Fantastic Joke-nya dipotong. Dan Jung Tae-ul benar-benar bad woman, bukan bad woman lagi, lebih tepatnya badass, karena dia berani lagi datang, dia minta Kang Shinji, gue nggak mau kehilangan orang yang gue suka. Kang Shinji pun harus terharu dong, mau nggak mau. Ya gue nggak tahu nih, walaupun kemungkinan besar ada plot twist, bisa jadi Kang Shinji, Jung Tae-ul sama Lilim yang datang bertiga dari portal sebelahnya lagi. Dan di akhir episode kelihatan, jika lu stay sampai akhir selesai, Ligun team is on 119. Ligun whole team is in 1994. Semuanya lengkap. Ligun, Joyoung, kemungkinan besar Kang Shinji, Jung Tae-ul sama Lilim. Lilimnya pasti kan udah di keok lah. Jadi 4 tim ini datang buat berhentiin pemberontakannya Lilim. Bayangin. Jadi alias gue bisa ngomong sekali lagi, semua yang udah kita nonton selama ini ibaratnya di rewind, tidak terjadi lagi. Dan pemberontakan Lilim gagal total di 1994. Bapaknya Ligun kemungkinan besar akan diselamatkan. Ligun yang kecil harusnya selamat dong, masa sih sad ending, harusnya selamat. Jadi Ligun kemungkinan besar tidak ada pemberontakan, jadi nggak akan dapat name tag-nya Jung Tae-ul
Tapi bisa jadi juga sih nanti dikasih sebagai clue supaya si Lee Gun itu yang masih kecil nyari lagi dunia sebelah. Karena yang bikin Lee Gun nyari dunia dimensi lain itu adalah peristiwa kejadian lilinnya ini, dimana lilinnya masih hidup dan segala macam dia dendam sehingga dia kepo. Nah di sini itu semua nggak akan terjadi, peristiwa bersih tegangnya segala macam, semua bad thing happens yang udah terjadi di seluruh episode tuntas hanya dengan Lee Gun kembali yang kedua kalinya. Berarti Lee Gun yang pertama kali masih kurang gagal, masih kurang berhasil. Dia planning lagi, balik ke 2020 lagi, balik lagi ke 94. Baru harusnya sih udah menang. Karena dia bawa full team, jadi nggak lagi, bukan cuma 1 orang tapi udah 4 orang yang datang. Kemungkinan besar. Berarti endingnya kemungkinan besar pasti good ending. Walaupun apa yang terjadi nanti, siapa yang pindah kemana, apakah Lee Gun yang kecil punya kemauan untuk menggunakan manpa Sinjok untuk cari dunia sebelah, kita belum tahu. Dan kalaupun dia cari dunia sebelah, apakah nggak tahu sih, apakah dia lebih memilih untuk cari Luna, kan itu sebenarnya Jung Tae-ul tapi di Kingdom of Chorea, atau dia memang cari Jung Tae-ul yang asli. Walaupun ya sebenarnya ya itu orang yang sama sih, tapi ya at least selama dia punya manpa Sinjok kan dia bisa bebas bolak-balik. Pertanyaannya, apakah dia akan gunain itu nanti suatu saat? Apa yang membuat dia akan menggunakan manpa Sinjok supaya dia cari dua dunia? Padahal sekarang udah nggak ada keperluan sih untuk menggunakan manpa Sinjok. Ya paling dia melakukan apa seperti yang kakeknya lakukan. Mungkin kakeknya kepo, keliling-keliling, touring dan segala macam. Tapi at least harusnya episode 16 semua berjalan seperti normal. Karena gue yakin harusnya sih nggak ada season 2 ya. Please. Itu aja dulu recapnya, reviewnya, teorinya ya udah nggak ada lagi. Paling teori tambahan gue adalah mereka nantangnya nanti berempat dari portal yang sebelah sana, ada Lilin, Kang Shinji sama Jung Tae-ul. Karena nggak mungkin Kang Shinji mau ngelepasin Jung Tae-ul berduaan doang dengan Lilin. Not possible. Ya Lee Gun udah pasti dong sama Jo Young. Jadi 4 orang datang menggantikan 2 Lilin. Thank you for watching. Jadi minggu depan episode terakhir. Please give me a like and also subscribe. Jangan lupa juga nonton video-video gue yang lain, gue akan cover. Dan juga jika kalian suka dengan cara gue review dan recap seperti ini, please also recommend series apa yang menurut lu patut gue coba untuk review dan patut untuk orang tahu, supaya orang di luar sana lebih banyak mengetahui seri-seri hebat, seri-seri bagus, seri-seri amazing seperti seri The King atau nomor ini. Sayang sekali dia keluar bersamaan dengan The World of the Merit, jadi ratingnya kalah. Sayang sekali, padahal ini menurut gue super mind blowing. Untung dia menggunakan Lee Min-ho, kalau enggak sih kayaknya ratingnya nggak masuk bintang 5 top 5 ya. By the way, thank you for watching. Like also, subscribe also. See you on the next video. Bye bye. Love you so much guys. Dadah.